Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, untuk Anda yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan nih pemirsa. Baik roda 2 maupun roda 4, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang padat, ramai, lancar, kemudian juga ini pemirsa lengang. Jadi Anda tetap harus waspada dan dimohon untuk tidak melanggar tata tertib berlalu lintas, dan Anda juga harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan pemirsa, di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini yang nanti kita akan bedah, kita akan bahas mengenai optimalisasi pelayanan publik nih pemirsa. Seperti yang mungkin Anda ketahui juga, ini banyak sekali persoalan-persoalan pelayanan publik yang hingga saat ini pemirsa masih tidak sesuai dengan cita dan juga harapan Anda mungkin pemirsa, berkaitan dengan misalnya bagaimana nanti pendapat dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau pengurus cabang PC ISNU Kabupaten Cirebon berkaitan dengan optimalisasi pelayanan publik. Topik yang nanti kita akan bedah di pagi hari ini pemirsa. Seperti yang mungkin Anda inginkan, seperti infrastruktur jalan, kemudian tentang pelayanan membuat kartu tanda penduduk, akte kelahiran, dan seterusnya. Ini pemirsa, apalagi ini di Kabupaten Cirebon saat ini sedang hangat dan hampir setiap hari di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon ini menurunkan berita tentang persoalan mutasi, dan ini tentu menyita energi ya, baik dari birokrasi dinas-dinas terkait yang tiada lain adalah untuk tujuan akhirnya muaranya adalah kesejahteraan rakyat, namun kita disibukkan dengan mutasi dan bagaimana juga berkaitan dengan pelayanan publik lainnya. Nanti kita akan bedah di pagi hari ini pemirsa dengan sejumlah narasumber. Kemudian berita-berita yang ada di koran Radar Cirebon, koran juara dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Berita-berita baik dari berita-berita internasional, berita-berita nasional, dan juga dari sekeliling Anda pemirsa, Ciayu Majakuning, semua disajikan secara lengkap di kedua koran tersebut. Dan berikut pemirsa saya baca berita di halaman utama atau di headline koran juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini. Sehari 17 pasien COVID rumah sakit daerah Gunung Jati wafat. Kemudian kasus masih ngegas, 4 kabupaten zona merah. Nah ini pemirsa, salah satu yang nanti kita akan obrolkan, kita akan diskusikan. DPRD meminta Bupati Imron mundur saja kalau tak punya power untuk melakukan mutasi. Ini pemirsa, dan sesuai jadwal itu mutasi akan digelar di hari ini ya. Kemudian dadak kumpul PDI Perjuangan pastikan Imron Ayu solid. Sekretaris BKPSDM enggan tanggapi Bupati. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon di edisi hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis pemirsa dari Kota Cirebon. Nah ini pemirsa, SMP paling sibuk minimalisir kesalahan PPDB, juga daftar lulusan ke SMA. Itu pemirsa. Kemudian masih saja ditemukan pelanggar protokol kesehatan. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon, ini juga yang nanti kita akan bahas di pagi hari ini pemirsa di Selamat Pagi Cirebon. Sudah lelang segera mulus. DPUPR pastikan perbaiki jalan Celangcang Pangkalan hingga Jati Seeng Pabuaran. Ya, itu pemirsa. Kemudian capaian target pemerintah daerah meleset. Sumber dan Tupareh prioritas penataan PKL. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat pemirsa, yaitu koran Rakyat Cirebon. Bupati jangan mau jadi boneka. Ini ada pernyataan dari Junaidi, ya kalau dikendalikan pihak lain mending mundur saja. Itu pemirsa. Kemudian Kota Cirebon dikepung daerah zona merah. PDI panggil Imron dan Ayu soal isu draft mutasi ilegal. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon
dan Koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang menjadi narasumber ini pemirsa dari Ikatan Sarjana atau PC, pengurus cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Di sebelah saya ini pemirsa ada Ketua Dewan Pakar PC ISNU Kabupaten Cirebon, ada Dr. Kiai Haji Sutejo Ibnu Pakar MAG Magister Agama. Selamat pagi Kang Tejo, biasa saya akrab dengan memanggil Kang Tejo. Selamat pagi Kang Tejo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Tejo? Alhamdulillah. Oke, terima kasih nih Kang Tejo sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Tejo, pemirsa, ada Ketua Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, ada Haji Abdul Muiz Seroji, biasa saya manggil dengan Kang Muiz. Selamat pagi Kang Muiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kang Muiz? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih sudah hadir juga di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda untuk bergabung. Pemirsa bisa interaktif langsung 0231482138. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda via pesan pendek atau SMS ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Saya langsung ke Kang Tejo ya, sebagai Ketua Dewan Pakar PC ISNU Kabupaten Cirebon. Kang Tejo, berkaitan dengan pelayanan publik ya, selama ini kan masih jauh dari apa yang diharapkan nih tentang kita ingin bahwa ada semacam optimalisasi, dan ini lagi-lagi kultur birokrasi dan selalu demikian nih Kang Tejo. Berkaitan dengan optimalisasi pelayanan publik menurut Kang Tejo hingga saat ini seperti apa Kang Tejo? Silakan. Ya, melihat berita di koran tadi, ya, Radar Cirebon, lebih suka memilih ini dulu soal pelayanan publik terkait dengan penanganan bila perlu pencegahan COVID ya. Ya. Karena terus terang selama ini kita ini kan diberi informasi tentang COVID tidak utuh. Tidak utuh, betul. Nah, jadi ketika orang dikasih 5M, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kurangi jarak, mobilitas, oke. Dan yang lain lah. Itu tidak ada satupun kalimat Bapak Ibu nanti kalau pagi menunya ini, usahakan minum jamu obat ini untuk pencegahan itu. Artinya kalau sekedar masker, jaga jarak, terus tidak salaman, itu kan hanya fisik, bagian luar kita. Sementara virus itu kan masuknya ke dalam tubuh kita. Nah, mungkin itu dulu yang perlu di follow up. Artinya kalau selama ini kalangan terbatas sudah tahu pantangan di masa pandemi itu apa, keharusan makanan, menu vitaminnya apa. Ditambah sekarang ada mungkin musim pancaroba lah, pergantian cuaca ini, yang semua orang rentan dengan penyakit yang biasa flu, pilek dan lain-lain. Karena terus terang bagi kita yang sudah sekian puluh tahun hidup itu kan mungkin biasa pilek ya kamu bisa. Pilek, batuk. Itu kan kalau pilek batuk kena dingin itu kan ngilu di tulang macam-macam. Batan kating greges gitu kan. Ditambah katanya kalau kena COVID juga sama seperti itu. Mungkin ada tambahan lain, paru-paru kosong dan macam-macam. Itu. Jadi selama ini menurut kami PC ISNU masih dibutuhkan pelayanan penerangan publik tentang penjelasan tentang COVID itu. Jangan sampai kita ini semua orang ngomong COVID, tapi kita ditanya wujudnya kayak apa nggak tahu. Gitu. Sama hanya kalangan santri bicara jin, tapi nggak tahu wujudnya jin kayak apa. Seperti apa ya Kang Tejo? Jadi kan yang ada hanya saling bohongi, gitu kan? Kan gitu. Nah terus yang kedua, apa itu Kang Tejo?
ketika ada orang terindikasi COVID A, B sampai Z, Baik. tahap penyembuhannya kayak apa, setelah sembuh kayak apa. Ini yang perlu Baik. penjelasan selama Dan ini. menurut Kang Tejo ini hanya sepotong-sepotong saja ya? Ya kami yang tidak sekolah di kesehatannya cuman berita Baik. dari media dan paling-paling ya hanya percaya kepada juru bicara pemerintah. Pemerintah ya, baik. Iya yang tentang Baik, COVID baik, baik. itu. Oke, tahan dulu ya, Iya. Kang Tejo dan Kang Muiz dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi.